Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kembali kita bergabung bersama rekan saya, ada Wahyudi yang memantau dari rumah sakit. Wahyudi, Anda masih bergabung bersama dengan kami? Baik, sembari kami menunggu koneksi kami terhadap Wahyudi, kami akan hadirkan informasi untuk mereview terkait dengan kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Semarang-Batang, tepatnya di kilometer 375A. Kecelakaan maut terjadi pada Senin pagi dan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Dari total 14 orang penumpang, 14 orang dilaporkan tewas di lokasi. Kecelakaan ini terjadi persis di depan kawasan industri terpadu Batang yang masuk di kawasan ataupun wilayah Kecamatan Gringsing. Kecelakaan maut ini melibatkan minibus Hi-Ace dengan truk trailer sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Sejumlah korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kendal untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan saat ini proses olah TKP masih berlangsung, atau informasi terakhir yang kami dapatkan sudah selesai diberlangsungkan, namun lalu lintas di tol dilaporkan masih terhambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja kami berada di TKP kecelakaan menonjol di KM 375 wilayah Batang, jalur mengarah ke Solo, Jawa Timur. Jadi sementara saat ini sedang dilakukan olah TKP menggunakan traffic accident analysis, dan nanti setelah kita olah TKP akan kita simpulkan kira-kira diduga penyebab kecelakaannya apa. Apakah kecepatan tinggi, apakah diduga mengantuk, ini masih dalam pendalaman. Dan saat ini kami dengan jasa harja memastikan jumlah korban. Jadi informasi sementara bahwa penumpang Hi-Ace yang nabrak dari belakang itu penumpangnya 14. Jadi 7 meninggal dunia, sementara yang 7 masih perawatan. Demikian dilaporkan dari TKP, kami menghimbau kepada pengguna jalan, khususnya di Col, agar mengendalikan kecepatan. Termasuk juga manakala kondisi badan ngantuk atau tidak sehat agar segera istirahat sehingga betul-betul perjalanan itu aman. Terima kasih, salam presisi. Nah, ya pasti ya berarti. Salah satu korban, Samsul, mengaku kejadian terjadi saat ia sedang tertidur. Saat kejadian ia sedang dalam perjalanan menuju ke Pemalang. Gimana? Saat tidur. Sadarnya setelah di bawah? Iya. Oh, ini jenengan dari mana mau ke mana? Kita mau dari Jakarta ke Pemalang. Mau ke Pemalang. Naik apa? Elf atau apa? Travel? Dan kembali kami akan review, pemirsa, terkait dengan informasi sementara yang kami berhasil kumpulkan dari lokasi. Begitu juga ada wawancara bersama dengan sejumlah narasumber, pemirsa, bahwa kembali kami akan informasikan terkait dengan nomor telepon yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, bahwa jika Anda merupakan keluarga ataupun rekan kerabat yang kiranya menjadi korban dari kecelakaan, kembali kami informasikan untuk bisa menghubungi di nomor telepon Rumah Sakit Islam Kendal, Lari Kendal, di nomor 0294 641 870. Sekali lagi di 0294 641 870. Sejauh ini informasi yang dapat kami himpun dari sejumlah laporan yang kami dapatkan, 14 orang menjadi korban, 7 orang diantaranya meninggal dunia, diantaranya 4 perempuan dan 3 laki-laki, 7 orang yang menjadi korban luka, diantaranya 4 orang mengalami luka ringan dan 3 orang mengalami luka berat. 1 korban luka merupakan warga negara asing atas nama Immanuel, dikonfirmasi oleh Humas dari Rumah Sakit Lari Kendal, Farid, yang menyatakan, atau tepatnya Farid Hemawan, yang menyatakan bahwa korban luka adalah salah satunya merupakan warga negara asing yang masih akan didalami terkait dengan identitas lebih lanjut maupun juga mengenai pendampingan terkait dengan peristiwa ini. Sementara itu dari pihak keluarga, saat ini pun juga masih ditunggu kedatangan dari pihak rumah sakit untuk mencocokkan identitas
ataupun juga untuk proses administrasi lebih lanjut. Namun bagi korban meninggal dunia pun sementara ini beberapa di antaranya sudah berhasil diidentifikasi, sementara lainnya masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian. Proses dari pemindahan kendaraan, 2 kendaraan yang Anda saksikan di layar kaca ini sudah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian dan sudah dipindahkan untuk proses lainnya yang akan berlangsung. Terkait juga untuk meneliti terkait dengan apa penyebab pasti dari kecelakaan maut yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia ini. Kecelakaan terjadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih terjadi di jalan tol kilometer 375A atau tepatnya di 375.300 untuk tol Batang Semarang. Terjadi pada pagi hari dan mengakibatkan 14 korban, 7 orang meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka ringan dan luka berat. Terkait dengan penyebab lainnya, pemirsa, hingga saat ini kami masih menantikan keterangan dari pihak kepolisian yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryonugroho. Kami masih menunggu pihak media untuk mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan maut ini. Dan yang gambar Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini, suasana terkini di Tol Batang Semarang, tepatnya di titik 375.300, pemirsa. Di mana informasi yang kami dapatkan, rekan kami pun juga masih menuju ke lokasi untuk melihat bagaimana untuk proses dari ataupun proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian lebih lanjut pasca olah TKP yang berlangsung. Namun Anda bisa menyaksikan bahwa lokasi saat ini lalu lintas sudah kembali berjalan dengan normal, baik dari arah Batang Semarang ataupun juga sebaliknya. Lalu lintas tidak terpantau padat, tidak seperti beberapa waktu yang lalu saat proses olah TKP berlangsung di sana. Inilah gambar terkini yang dapat kami tampilkan, pemirsa. Dan ini beberapa dokumentasi saat proses olah TKP, proses evakuasi korban, dan juga proses untuk pendataan identitas dari korban berlangsung pada pagi hingga siang hari ini. Kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan, yakni 1 kendaraan Hi-Ace dan 1 truk trailer, di mana kondisi dari truk trailer ini mengalami beberapa, maksud kami bisa kami ulangi, terkait dengan kondisi dari kendaraan yang terlibat ini, diantaranya adalah kendaraan Hi-Ace yang bisa Anda saksikan di layar kaca, bagian depannya pun sudah hancur, sementara untuk kondisi truk trailer hanya mengalami beberapa beset di bagian belakang. Kembali kami masih akan menantikan bagaimana untuk update mengenai identitas dari para korban maupun juga terkait dengan proses evakuasi yang berlangsung di lokasi. Kami akan kembali menghubungi rekan kami, pemirsa, yang baik itu memantau dari rumah sakit ataupun juga yang berada di lokasi kejadian kecelakaan Tol Batang Semarang ini. Dan pemirsa, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Suryonugroho menyebutkan penyebab kecelakaan maut di Tol Batang Semarang yang mengakibatkan 7 orang tewas masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sementara pemirsa, proses olah TKP juga dikatakan masih berlangsung sampai dengan kurang lebih pada siang hari ini, dan pantauan kami di lapangan pada pukul 11 siang ini juga masih berlangsung. Sementara lokasi kecelakaan dipastikan bukanlah jalur rawan kecelakaan. Kita kembali saksikan pernyataan wawancara kami beberapa waktu yang lalu. Ini masih dalam pendalaman. Jadi Polri penyidik dalam hal ini tentunya mendasari daripada hasil olah TKP nanti akan kita dalami. Kita masih menduga apakah karena kelelahan, apakah karena ngantuk, atau mungkin kondisi kendaraan termasuk juga karena kecelakaan. Jadi dari hasil olah TKP baik manual dan traffic accident analysis, nanti kita akan melakukan FGD dari stakeholder, sehingga pada saat kita kumpulkan dalam FGD, nanti akan kita sampaikan apakah ini diduga penyebab kecelakaan.
betul terjadi peristiwa kecelakaan, tetapi diduga penyebabnya masih dalam pendalaman di TKP. Pak Oleh Agus, Kendal. kalau bisa kami konfirmasi jalur 375.300 ini apakah memang merupakan jalur yang rawan terjadi kecelakaan atau seperti apa? Sebetulnya sesuai dengan data Blackspot itu tidak termasuk rawan. Jalannya itu beton ya, bukan aspal. Kemungkinan penyebabnya nanti masih dalam pendalaman. Antara kecepatan tinggi, lelah, ngantuk, atau mungkin kondisi kendaraan ini masih dalam pendalaman oleh TKP dengan Kami akan update informasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dan juga bagaimana pantauan di lapangan ataupun juga pantauan di rumah sakit dalam program selanjutnya di Metro TV. Pemirsa, demikianlah Break News Metro TV saat ini. Saya Marvin Sulistyo.